warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMK Permata Bangsa selaku panitia MPLS, yang saya hormati seluruh pengurus OSIS SMK Permata Bangsa dan anak-anakku peserta MPLS SMK Permata Bangsa tahun ajaran 2021-2022 yang Bapak banggakan. Pertama-tama Bapak ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampai saat ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai ibadah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pertama yang Bapak sampaikan, melihat situasi sampai saat ini dan mengikuti petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga arahan dari pengawas Provinsi Jawa Barat, bahwasannya MPLS dan KBM sampai saat ini masih menggunakan daring atau jarak jauh. Harus kita lakukan. Mengapa? Karena sesuai yang disampaikan beliau tadi, bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang paling utama. Jadi MPLS dan nanti KBM sampai waktu yang belum ditentukan, sampai saat ini perintahnya masih menggunakan daring. Sampaikan pada orang tua kalian, jangan sampai orang tua kalian merasa berat, jangan. Karena kesehatan nak ya, disampaikan nanti sama orang tua, Bu, demi kesehatan, keselamatan kita bersama, keselamatan teman-teman, keselamatan keluarga kalian, dan keselamatan masyarakat, keselamatan kita semuanya, itu yang paling utama. Apa artinya kalau makanan banyak tapi kita sehat, kira-kira gimana rasanya? Bisa nggak merasakan? Apalagi kalau kalian melihat atau mendengarkan ya, ciri-ciri ya virus corona atau COVID-19 ini, hilang rasa. Kalian barangkali kemarin bakar sate, rasanya nggak ada. Kira-kira seperti makan apa? Ya, ini ya. Jadi kita terima, kita ikuti, kita laksanakan perintah dari atasan-atasan kita. Ada manfaatnya. Ya. Ada tujuannya. Tadi ya, tujuannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Makanya barangkali MPLS untuk di SMK Permata Bangsa, yaitu dengan tema siap menuju cita-cita
harapan baru, dan sekolah baru melalui kegiatan MPLS. Masa perkenalan. Kata pepatah, kalau tidak kenal tidak bisa sayang. Makanya kenal dulu. Makanya barangkali kalian sudah 2 kali waktu masuk SMP pertama, MTS pertama ada MPLS. Cuman agak berbeda. Barangkali kalau 3 tahun yang lalu itu sistemnya bukan jarak jauh atau daring, tatap muka. Kalian lihat nyanyi-nyanyi. Kalau sekarang enggak, sesingkat-singkatnya. Ya. Tapi ya pada kesempatan ini mumpung kalian ya sekaligus dibagikan buku panduan, kemudian ada seleksi, ya. Kemudian MPLS numpang, ya. Pembukaannya numpang aja. Jadi masih tetap MPLS itu daring, jarak jauh pembukaannya. Hanya pembukaannya ini Bapak numpang aja ya anak-anakku sekalian. Itu yang berhubungan dengan MPLS. Jadi kalian nanti akan diperkenalkan profil-profil guru. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu guru yang di depan ini mengapa hanya sedikit? Karena tadi tidak boleh banyak berkerumun. Bapak juga takut. Ya. Kemudian kalian ini termasuk kloter kedua. Kloter pertama sudah jam 8 sampai 10, kemudian kloter yang kedua 10 sampai jam 12. Nanti ada kloter ketiga. Ya. Ini sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak. Ini anak-anak usia sudah kan disilang-silang ya jaraknya. Ya, alhamdulillah kita patuhi aja demi kesehatan kita bersama. Ya. Itu ya yang berhubungan dengan MPLS. Jadi profil sekolah, ya profil dewan guru dan seterusnya ya. Barangkali sarana dan prasarana. Setelah tahu, insya Allah nanti bisa kalian lancar. Oh, nyari guru di ruang guru. Nanti sekolah kita ya ini untuk aula. Ya, alhamdulillah SMK Permata Bangsa punya aula yang termasuk kalau Bapak menilai dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain itu termasuk mewah ini. Ya, AC baru tahun ini baru dipasang AC. Tadinya dipasangin ya masih berat, ya suruh AC alhamdulillah. Ini sarana prasarana. Untuk apa ruang ini? Untuk nanti kalian mengembangkan kreativitas kalian, kembangkan. Makanya belajarlah dengan rajin, belajarlah dengan baik dan seterusnya. Yang kedua, anak-anak sekalian yang perlu Bapak sampaikan. Setelah kalian memilih sekolah kalian, yaitu ada kalau setelah lulus SMP dan MTS ada SMA dan ada SMK. Kalian sudah milih SMK. Perlu Bapak sampaikan bahwa di SMK itu tidak sama dengan SMA. Kalau SMA apa? Itu tujuannya ya kalian harus nanti betul-betul kompetensi. Karena persaingan di DUDI ya istilah DUDI, dunia usaha dan dunia industri ya SMK nanti itu kerja perusahaan. Kalian persaingan semakin ketat. Makanya harus kalian persiapkan. Anak SMK harus kompetensi, mempunyai 4 kompetensi. Yaitu 1 kompetensi inti yang pertama. Ini yang pertama, yang dasar, yaitu menjalankan, melaksanakan, menghayati ajaran-ajaran agama kita, agama Islam. Ya. Mari kita sama-sama introspeksi diri.
sholat kita itu sudah benar atau belum? Sholat kita itu sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau belum? Kadang-kadang udah ya dengar azan kalian masih asik main game, main yang lain, nah itu belum disiplin. Padahal kalau ajaran agama ini kamu laksanakan dengan baik, kalian bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, ini kompetensi inti yang pertama. Semuanya Bapak minta, kalau kalian pengen selamat dunia dan akhirat, kompetensi inti pertama laksanakan dengan sebaik-baiknya. Coba tidak Bapak tanyain satu persatu, introspeksi diri. Tadi pagi, sekarang subuh itu jam 5 kurang seperempat ya. Kalian subuh di mana? Sudah sholat subuh enggak? Subuhnya jam berapa? Sholat subuhnya. Ini kompetensi inti yang pertama ini. Ini yang paling mengapa? Pertama, yang dasar akan sukses berhasil, kompetensi inti yang pertama dulu. Kamu pegang dulu. Apalagi laki-laki. Sholat subuh usahakan di masjid. Karena Rasulullah pernah ditanya sama menanyakan ya sama umatnya atau jamaahnya, ada salah satu umatnya sholat subuhnya di rumah terus. Apa kata beliau? Bakar rumahnya. Tuh, saking ya, saking apa utamanya sholat subuh berjamaah. Yang laki-laki, kalau perempuan di rumah, iya, lebih utama di rumah. Kalau laki-laki masjid, pahalanya bagaikan dunia seisinya. Coba kamu dunia sekarang punya apa? Ini dunia seisinya. Coba kalian nggak minat, kalian nggak mau. Nah ini ya, ini kompetensi inti yang pertama yang Bapak sampaikan. Ya, mulai sekarang kalian sudah dewasa, sudah SMA, udah SMK, tentunya pola pikir kalian harus lebih dewasa. Hal-hal yang negatif kalian buang, cari hal-hal yang positif, yang tidak merugikan orang lain atau yang bisa bermanfaat pada orang lain. Ya, mulai sekarang anak-anak sekalian, kalian sudah mulai dewasa. Kalau kemarin ikut-ikutan ya diajak, yuk sana berantem, masih ikut. Sekarang tidak, stop. Saya sudah dewasa. Karena apa? Nanti pada potensi yang kedua, tanggung jawab. Di situ ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada kedisiplinan, banyak yang berhubungan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti. Itu standar kompetensi inti yang kedua, supaya budi pekertinya baik, akhlaknya baik. Kalau bicara sopan, enggak ya, keras, yang sopan. Ya, misalkan namanya, misalkan Yanto, tolong jangan ya. Terus ada kata-kata yang Bapak masih dengar, kata-kata ya anak-anak sekolah, anjing lo, iya Allah, itu jangan, itu nggak baik. Ya, bahwa semua perbuatan kalian nanti kalian harus tanggung jawab. Kalau nggak sholat akan masuk neraka. Tanggung jawabnya itu, akibatnya itu. Ya, ini kompetensi yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu
ilmu pengetahuan, bahwa kalian di sini masuk ke SMK Permata Bangsa semata-mata untuk mencari ilmu pengetahuan. Harus kembangkan, tingkatkan dengan cara baca buku. Daripada kamu ngobrol-ngobrol enggak, ini baca buku. Sekarang baca buku sendiri, soalnya tidak tatap muka dengan dewan guru, baca sendiri. Itu kompetensi yang ketiga. Mengapa? Karena kalau orang yang punya ilmu secara tidak langsung akan diangkat derajatnya. Tadi kalian dengar, ya, yaitu yang dibacakan oleh kakak kalian tadi. Dalam Al-Quran sudah jelas. Pengen derajat kalian naik, carilah ilmu setinggi-tingginya. Semuanya ilmu, semua ilmu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu keterampilan. Ya, semuanya kalau pengen sukses, nanti kalau sudah terjun di masyarakat harus terampil. Mulailah sekarang. Ya. Bahwa dunia usaha, dunia industri itu banyak sekali. Kalau bisa, kalian jangan nanti setelah lulus SMK nyari kerja. Kalau bisa jangan nyari kerja, ciptakan kerja. Dengan keterampilan kalian sendiri, ciptakan kerja. Ini kalau bisa. Kalau nggak bisa ya ikut kerja dulu. Kemudian setelah terampil buka sendiri. Ya. Ini ya yang bukan kompetensi. Mengapa Bapak ini sampaikan, supaya soalnya kalian baru peralihan dari tingkat SMP, tingkat sanawiyah ke SMK. 4 kompetensi itu harus kalian kembangkan, harus mampu, karena persaingan kalian sangat ketat. Itu ya anak-anak sekalian, sedikit Bapak sampaikan yang berhubungan dengan tentunya kompetensi kalian harus. Kemudian selanjutnya Bapak titip sama orang tua kalian, sampaikan bahwa pembelajaran nanti KBM itu belum tatap muka, tapi masih daring. Ya. Kalau sudah diizinkan oleh yang berwenang, lah baru nanti ada pengumuman. Ya. Disampaikan pada kalian. Mudah-mudahan secepatnya virus corona ini berlalu atau hilang atau lenyap di bumi Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, terakhir kalian nanti setelah ini ya ada seleksi, ada yang jurusan ya, bahwa SMK Permata Bangsa ada 2 jurusan, ada akuntansi, ada TKJ. Barangkali hasil daripada seleksi nanti akan dijuruskan. Jangan sampai salah. Punya bakat di akuntansi, ya akuntansi itu nanti keuangan ya. Semua usaha perusahaan ada keuangannya. Salah keuangan gagal. Catat keuangan. Ini akuntansi. Baik di perkantoran, sampai ya di kelurahan, kecamatan, perusahaan, apalagi itu pasti ada akuntansi. Yang TKJ. Makanya nanti diterima ya. Kalau hasil dari penjurusan itu masuk akuntansi, ya masuk akuntansi dengan senang. Sama nak. Ya. Kalau yang TKJ.
Ya, itu kalian pada hari ini masuk dengan tatap muka ini tujuannya satu, membagikan buku yang buku panduan nanti kalian baca di rumah ya, itu sudah lengkap. Kalau guru-guru yang ada di sini baru beberapa sebagian aja. Kemudian seleksi pembukaan Bapak numpang ya. Anak-anak sekalian, pada pukul 11 kurang 5 secara resmi MPLS SMK Permata Bangsa tahun ajaran 2021-2022 secara resmi Bapak buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.